العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam masalah apa yang dikatakan asy-syatahat as-sufiyah wa tammat al-batiniyah, daripada kitab, masih kita berada lagi pada Kitabul Ilm, yang mana Al-Imam Ghazali mengkritik beberapa ulama yang memutarbalikkan istilah-istilah Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mengikut perspektif Al-Quran dan Hadis, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kita tambah banyak kita membaca Ihya Ulumuddin, tambah kita yakin bahawa Al-Imam Al-Ghazali ini merupakan Hujjatul Islam wa Syekhul Islam. Kita bukan ta'assub, tapi apa yang dikatakan Al-Imam Ghazali itu semuanya bernas, mempunyai data-data daripada Al-Quran was Sunnah, dalilul naqli wa dalilul aqli. Kalau tidak, tak akan dikatakan Hujjatul Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, saya rasa kita semua ini beruntung kerana Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama mengkaji Ihya Ulumuddin. Kita di Mesir dulu mencari orang yang membacakan Ihya Ulumuddin, susah nak dapat. Di Mesir tu hanya beberapa orang saja yang berani membacakan Ihya Ulumuddin. Kemungkinan kerana mereka tidak talaqi kitab ini sehingga mereka tidak mau mengajarkan, ataukah mereka mendengarkan daripada musuh-musuh Al-Imam Al-Ghazali, daripada Salafiyah moden yang kerjanya hanya menuduh orang saja, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang sebelum dikaji Ihya Ulumuddin. Makanya mereka menyuruh supaya orang-orang jangan membaca Ihya Ulumuddin kecuali sudah menjadi alim besar. Sedangkan Dr. Qaradawi
lebih awal, kitab yang lebih awal dibaca adalah kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Saya rasa dia tak akan sampai kepada peringkat alim besar kalaulah beliau tidak membaca karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi untuk menjadi alim yang pakar ini, mestilah kita membaca buku Al-Imam Al-Ghazali, karangan-karangan beliau, terutama Ihya Ulumuddin, supaya kita punya pemahaman terhadap agama kemas. Makanya itu dikatakan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Makanya sebagian habaib di Hadramaut mengatakan, man lam yaqra al-ihya falaysa lahu haya. Barang siapa yang tak membaca Ihya Ulumuddin, maka dia tidak ada malu. Karena Ihya Ulumuddin ini mengajar kita bagaimana malu daripada perbuatan kita yang kurang tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga heran bagaimana pelajar-pelajar ini tidak datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan ini merupakan referensi yang asas. Naam. Kalaulah di sini tidak hadir, bagaimana kira-kira di masjid yang lain yang jauh? Naam. Kita artinya bagaimana kerajaan mengeluarkan biaya yang tinggi, kemudian kita melalaikan dan tidak menghiraukan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Daripada umur kita, kerajaan sudah susah payah memberikan scholarship kepada kita, orang tua sudah letih. Dulu kita di Mesir, mana kita tidur, pergi ikut pengajian halakat. Dan di akademik, pelajaran akademik ini hanya mempelajari saja catatan pensyarah, terutamanya yang nak naik dalam periksa. Baik pelajar takut tak lulus maupun pensyarah takut tak lulus murid-murid dia, supaya dikatakan pensyarah itu tidak sukses dalam mendidik murid-murid. Itu minta maaf, saya terus terang, sebab saya bekerja sama Allah. Kalau sakit telinga tu sorry lah. Nah, jadi saya kritik daripada forum ini, saya kritik pelajar-pelajar yang akademi Islam yang tidak mau ikut pengajian halakat, baik pengajian kami atau pengajian pensyarah yang lain seperti Dr. Abdul Rahman Haqqi dan yang lainnya. Satu kritikan yang kuat, sebab umur itu dibuang-buang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an umurika fima afnait, dan juga akan ditanya kita ini tentang umur yang kita habiskan. Allah akan menanya kita. Nah, saya pun akan ditanya juga, kenapa tak ajar orang. Mudah-mudahan yang hadir ini boleh menjadi bukti pada hari kiamat insyaallah taala. Tetapi dikatakan innama yakhshallahu dalam satu qiraat, dan juga innama yakhshallaha sekira juga tu min ibadihil ulama'u. Tapi yang tadi pertanyaan itu qiraat qiraat yang mutawatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja orang yang khusyuk ini takut kepada Allah adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi dan sedikit wa qalilum mahum, yang takut kepada Allah ini sangat sedikit. Sebab Allah berfirman dalam ayat lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sangat daripada hambaku yang bersyukur. Nah, Allahumma ja'alna minal qalilin, itu doa sahabat dah. Tapi itu tidak tidak heran. Sebab di mana-mana kalau pengajian ilmu ini biasanya kurang orang yang hadir. Sebab
untuk mewarisi nabi-nabi ini bukan mudah. Al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Nanti kita menyesal, sebab ini Ihya Ulumuddin tidak akan berulang. Kami sekarang sudah berumur, saya baca Ihya Ulumuddin ni, saya baca Ihya Ulumuddin daripada tahun 2000 enggak salah, di UBD. Tahun 2000 berhenti sambung kerana tidak ada orang yang nak ikut. Serasa baru di sini baru ada yang apa namanya, yang alhamdulillah Allah berikan sinar dan cahaya kepada hati mereka. Dan itulah kawan-kawan kita. Kita juga tak boleh angkat suara, itulah kawan-kawan kita. Nah, alhamdulillah ada yang hadir. Kalau tak ada yang hadir, masalahkan. Nah, malaikat hadir insyaAllah. Nah, saya tidak mengerti orang yang sudah alim. Yang sudah alim ya tak apalah. Nah, yang tak pandai lagi membaca, kenapa tidak mau datang untuk mendengarkan ilmu? Tapi kalau mendengarkan di balkon, alhamdulillah, cukuplah. Di balkon, di kamar, kalau boleh dibuka jendela, alhamdulillah, cukup. Nah, tapi tentunya tidak sama kalau hadir di masjid. Nah, malaikat ada sama kita ni. Nah, tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita serasa sudah hampir selesaikan masalah asy-syatahat. Kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang mengaku bertasawuf yang boleh mengelirukan masyarakat, selalu mendatangkan benda-benda yang aneh supaya mereka ini dikatakan alim besar. Nah, supaya dikatakan alim besar. Al-Imam Ghazali katakan, kadang mereka mengucapkan sesuatu, mereka sendiri tak faham apa yang mereka katakan. Betul? Kita sudah sampai situ, fa in kana yafhamuhul qail dunal mustami' fala yahillu dzikruhu. Atau boleh saja dia faham apa yang dibilang, tapi orang yang mendengarkan tak faham. Itu pun kata Imam Ghazali tidak boleh kita sebutkan kepada masyarakat. Sebab hadis yang telah lalu, kallimun nasa bima ya'rifun wada'u ma yunkirun aturiduna ayyukazzaballahu wa rasuluhu. Coba bercakap kepada manusia, kepada orang terhadap apa yang mereka boleh pahami, boleh cerna, dan tinggalkan apa yang mereka tak boleh pahami. Ma yunkirun. Apakah Anda mau Allah didustakan dan Rasulnya sehingga orang keluar daripada Islam? Makanya itu tuan-tuan puan-puan, pentingnya ini kita menyedarkan masyarakat. Dan ini merupakan tugas daripada orang alim. Orang alim mesti menyedarkan masyarakat supaya masyarakat paham terhadap agama, supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak terjun. Kenapa mereka ini terjun? Karena ulama lari, mereka turun, turun lapangan. Ulama tak turun, mereka turun, mengajar salah masyarakat, ya kan? Baik melalui media massa atau sekarang tambah teruk melalui internet. Akhirnya anak muda kita pun membaca benda itu dengan bentuk yang keliru dan mengajarkan anak-anak mereka, kawan-kawan mereka dan masyarakat. Nah, waliyadzubillah. Maka di sinilah muncul ajaran sesat. Nah, ajaran sesat bila mana tidak dibendung daripada awal, dia akan membesar sehingga berkuasa dalam masyarakat. Bila mana sudah berkuasa di masyarakat, maka kita akan kacau bilau. Kalau sudah kacau bilau, azab Allah akan datang. Dia tak peduli orang alim ke bukan alim ke, akan semuanya ditimpa bala. Nah, kalau tak salah Sayyidina Aisyah bagaimana? Ya Rasulullah, ada si fulan yang orang alim itu macam mana? Iya kan? Atau ada yang bertanya, macam mana ya Allah ada si fulan? Ada yang bertanya, ada si fulan yang alim besar.
Di mulutnya senantiasa memakai siwak, serba Masya Allah, syalnya ada segala, tapi tidak memberikan peringatan kepada manusia. Kata Allah, limpahkan azab pertama kepada orang itu yang dianggap dirinya orang alim, yang tidak mengajar kepada manusia. Nah, limpahkan apa yang, biar dia yang orang yang pertama yang diazab adalah orang yang alim tu, yang enggak dirinya orang alim tapi tidak mendidik manusia. Saya malaikat dah. Qaulullahi amrullahi li ahadi malaikatihi. La ilaha illallah. Nah, jadi kita ni mesti, orang alim ni mesti mendidik masyarakat. Nah, dan orang alim ini bukan bekerja sama kerja, sebenarnya bekerja sama Allah. Ada allowance, tidak ada allowance, mesti berjalan. Dan allowance ini berapa saja allowance? Allowance Allah banyak lagi. Allahu Akbar. Kalaulah sembahyang sunat subuh dikatakan khairu minad dunya wa ma fiha, Allah, 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia yang isinya. Bagaimana orang yang mengajar manusia? Nah, yang dikatakan ada 3 perkara bila mana orang sudah meninggal dunia, amalannya sudah terputus kecuali 3 perkara. Yang di antaranya orang mengajarkan kepada orang lain ilmu pengetahuan. Nah, la ilaha illallah. Nah, dan mengajar manusia ini, masyarakat ilmu, bukan mestinya ahli besar dah. Apa yang kita ketahui mesti sampaikan. Wajib balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang datang daripada saya meskipun 1 ayat. Nah, kita ni saya rasa sudah banyak ni, sudah banyak tahu ni. La ilaha illallah. Udah, Allah maafkan saya. Nah, kata Imam Ghazali, wa hadha fima yafhamuhu sahibuhu wa la yablughuhu aqlul mustami'. Orang yang mengucapkan kata-kata dia faham, tapi orang yang mendengarkan tak faham, tak boleh. Kita sudah menyentuh benda ini pada pelajaran yang lalu, bahawa Al-Imam Ali pernah mengatakan kepada masyarakat waktu beliau jadi khalifah, ada benda yang terpendam dalam hati saya, kalau saya ucapkan sekarang ni, engkau menuduh saya sebagai zindik, sebagai orang kafir. Jadi bukan sembarang apa yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang. Nah, fa in kana yafhamuhu al-qa'ilu duna al-mustami' fala yahillu dhikruhu. Hebat Imam Ghazali. Kalau orang yang bercakap itu tahu tapi pendengar tak boleh mencerna, tak boleh sebutkan juga. Wa qala Isa, Sayyiduna Isa alaihi salam, Sayyidina Isa pernah bersabda, la tada'ul hikmata 'inda ghairi ahliha fatadhlimuha. Jangan kamu mengejarkan ilmu pengetahuan itu, hikmah ilmu pengetahuan yang kepada orang yang tak boleh menerimanya. Inda ghairi ahliha, kepada orang yang tak boleh menerimanya. Fatadhlimuha. Karena kalau kita lakukan berarti kita berbuat zalim kepadanya. Ini kembali hak ke hikmah, tapi terjemahannya mesti kembali kepada orang yang diajar. Nah, wala tamna'uha ahlaha, dan juga jangan sampai kita menahan maklumat itu, ilmu itu daripada orang yang boleh menerima ilmu itu. Fatadhlimuhu, sehingga kita menzalimi mereka. Apa kata Sayyidina Isa alaihissalam? Kunu kattabibir rafiqi. Jadilah engkau semua, auda semua, sama dengan dokter yang boleh menangani orang sakit dengan lemah lembut. Ar-rafiq lemah lembut. Yada'u dawa'a fi mawdi'id da'. Dia boleh meletakkan obat itu pada tempat yang sakit, pelan-pelan. Slow down. Orang kata, bagaimana pula Al-Imam Ghazali menyebutkan sini kata-kata Isa alaihissalam, mana kata-kata Rasulullah? Apa yang dikatakan Sayyidina Isa ini tak bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Nah, sebab Al-Hikmah ini
Dia punya penafsiran dalam Islam, wad'u syai'i fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meskipun kabar ini daripada Isa dan Isa daripada Bani Israel, berarti orang menganggap Israiliyat, ya kan? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam Muqaddimatul Tafsir, pembahagian Israiliyat ada 3. Pertama, apa yang sepakat dengan Al-Quran was Sunnah. Al-Quran was Sunnah mengiyakan, betul, maka itu boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Siapa yang bilang tu? Ibnu Katsir. Siapa itu Ibnu Katsir? Murid Ibnu Taimiyah. Ya kan? Bukan saya bilang. Nah, Ibnu Katsir bilang dalam tafsirnya, Asy-Syafi'i. Kemudian bahagian yang kedua, Israiliyat yang betul-betul ditentang oleh Al-Quran was Sunnah, tak betul, maka kita mesti tolak. Yang ketiga, tidak dibantah oleh Al-Quran was Sunnah, dan juga tidak diiyakan, tengah-tengah dia. Kata sebagian ulama, boleh kita jadikan sebagai bahan i'tibar, sebab benda itu tidak berkaitan dengan satu, aqidatul Islamiyah wasyari'atul Islamiyah, dan juga tidak berkaitan dengan akhlak kita. Hanya bercerita, katakan itu hanya berkaitan dengan cerita-cerita Nabi mereka, kisah-kisah mereka. Tapi kajian saya mengatakan benda yang nomor 3 ini lebih baik ditinggalkan. Lebih ditinggalkan. Kalau mau ambil nomor 1 saja, yang disepakati oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab benda itu juga ada dalam Sahih Bukhari, ya kan? Selama dia tidak dinasakh. Tapi kadang saya mengatakan, ambil saja apa yang ada di dalam Al-Quran was Sunnah dan kata-kata sahabat. Maka ini timbullah satu pertanyaan sebagai formula dalam usul fikih. Mereka katakan, hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid fi syar'ina ma yansakhu. Itu kaedah. Saya rasa orang yang belajar syariah ini jarang sebutkan kaedah ini. Alangkah baiknya kalau ada pelajar syariah datang sini. Hal syar'u man, ini problem besar dalam usul fikih ini. Hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid fi syar'ina ma yansakhu. Mesti lagunya begitu, baru cantik didengar. Saya terima kita. Sekali lagi biar orang dengar, artinya orang boleh terima. Hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid fi syar'ina ma yansakhu. Apakah syarat orang yang telah lalu merupakan syarat bagi kita selama tidak ada nas daripada Al-Quran was Sunnah yang menasahkan syarat itu? Sebagian ulama mengatakan syar'un lana, kata dia dinasih. Ada yang mengatakan laisa syara'an lana, bukan syarat bagi kita. Kenapa? Karena apa yang terdapat di dalam Al-Quran was Sunnah sudah cukup bagi kita. Ini masalah furu'. Nak ambil silahkan, tak mau ambil juga silahkan. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali dengan adanya dia meriwayatkan qissatu qaula Sayyidina Isa alaihissalam, ini tak bertentangan dengan Islam. Tak bertentangan dengan Islam. Sebab kita ini disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan perlahan-perlahan, ya kan? Dengan perlahan-perlahan meletakkan obat tu tepat-tepat pada penyakit, tempat yang sakit, perlahan-perlahan, perlahan-perlahan. Karena orang yang dokter ini mesti dia pandai-pandai membujuk pesakit, ya kan? Supaya pesakitnya tak lari, supaya pesakitnya tidak lari. Nah, seorang yang sakit ini mesti dipandai-pandai kita ni mengambil hatinya, apalagi orang tua. Nah, ada satu family ibu saya, cerita lagi ibu saya meninggal dunia. Dia keturunan raja. Kemudian dia pergi di hospital kerana dia darah tinggi, mungkin kolesterol tinggi. Jadi doktor kata
tuan mempunyai penyakit tinggi darah. Dia tak pandai bahasa Indonesia, hanya bahasa Bugis saja. Yakni tinggi darah, darah tinggi. Jadi dia pun sebagai masih lagi punya power dalam masyarakat, dia mengatakan kepada orang-orang yang sekitarnya, coba tengok katanya, dokter sendiri mengakui bahwa darah saya tinggi. Maksudnya saya orang mempunyai keturunan yang tinggi. Dokter diam saja tanpa wujud dia, tanpa wujud dia. Kalau dokter yang boleh membantah kata-kata dia, tentu dia akan mengamuk, sedangkan dia sudah darah tinggi. Coba katanya, dokter sendiri paham saya darah tinggi. Maksudnya darahnya tinggi, maksudnya hebat daripada orang lain. Dokternya bujuk dia. Kalau tak boleh diobati. Nah, jadi kita mesti pandai-pandai meletakkan, artinya ya dokter ni ialah tuan darah tinggi, orang hebat, keturunan raja. Keturunan raja katanya, kalau di tempat saya itu dianggap katanya dia keturunan dari langit. Nah, ceritanya tuan, cerita dongeng. Raja-raja dulu tempat saya itu dikatakan ibunya bidadari, tapi ayahnya lanon. Allahu Akbar. Ceritanya panjang. Artinya mujur, alhamdulillah ayah sempat mengajar ibu sehingga boleh tunduk kepada Islam. Alhamdulillah. Darahnya tinggi, dokternya pun pandai. Nah, padahal dia sakit, bukan darahnya tinggi, dia sakit. Wa fi lafdhin akhara, man wada'a al-hikmata fi ghairi ahliha faqad jahil. Lafaz yang lain daripada Sayyidina Isa alaihissalam dikatakan barang siapa yang meletakkan hikmah bukan pada ahlinya, maksudnya bukan kepada orang yang berhak menerima ilmu itu. Al-hikmah maksudnya ilmu. Ingat tuan-tuan hikmah itu berarti ilmu. Tetapi kebanyakan hikmah di dalam Al-Quran, terutamanya bila mana disebutkan dengan Al-Quran, nahadal Quran, kemudian disebutkan hikmah, maka hikmah itu berarti as-sunnah nabawiyah. Itu apa? As-sunnah nabawiyah. Tapi di sini adalah ilmu. Nah, karena Rasulullah pernah bersabda, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu merupakan barang hilang orang yang beriman. Fa anna wajadaha, di mana saja dia perolehi hikmah itu, ilmu itu, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih utama untuk mengambil ilmu itu. Ilmu apa saja, ilmu sains, ilmu apa saja. Nah, saya tadi sembahyang di subuh. Nah, saya rasa masjid itu lama juga. Tahu saya masjid yang lama-lama yang di Brunei Darussalam ni. Saya sementara nak sembahyang, saya ingat hebatnya ulama-ulama dulu. Allah, astronomi mereka tahu, ilmu bintang-bintang mereka tahu. Kalau takkan mereka mau boleh letakkan di mana kiblat tepat-tepatnya. Hebat orang-orang dulu. Masya Allah, hebat. Saya nak sampai bayangkan, subhanallah. Hebatnya orang dulu. Tak ada pun alat segala. Waktu itu tak ada lagi satelit, ya kan? Boleh tahu tempatnya kiblat di mana tuan. Di mana sekarang masjid-masjid yang lama yang dirubah dia punya kiblat? Tak ada tuan. Subhanallah. Dulu orang tua kita tahu takwim hijri. Keluar saja tengok, oh, sudah 20 Syawal. Allahu Akbar. Saya sendiri tamat PhD di Azhar tak tahu. Dia enggak bodoh lah. Orang dulu hebat, Masya Allah. Saya tambah tinggi lakap, tambah banyak tak tahu. Tinggi dia punya gelaran, tambah tinggi, tambah ilmunya tambah sempit. Gitu. Allah. Orang dulu Masya Allah banyak tahu. Masya Allah. Makanya itu jangan mengeriti ulama. Hebat mereka, Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi kan man wada'al hikmata fi ghairi ahliha faqad jahil, wa man mana'aha ahlaha faqad zalama. Barang siapa yang tidak menyampaikan, mana'at ini melarang, tidak menyampaikan hikmah itu kepada orang yang memerlukannya, yang boleh menerimanya, ahlinya, sungguh dia berbuat zalim. La ilaha illallah.
Semuanya bukan saja ilmu agama ini, semua ilmu, komputer apa saja mesti diajarkan umat Islam sebenarnya dengan cuma-cuma sebenarnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Sebenarnya Allah. Kalau demikian semua orang Brunei pandai belaka, umat Islam semuanya pandai. Kita ajar umat Islam. Allah la ilaha illallah. Nah, wa man manaha ahlaha faqad zalam. Inna lil hikmati haqqan. Sesungguhnya hikmah itu mempunyai hak untuk disampaikan maksudnya. Wa inna laha ahlan, dan dia mempunyai orang yang dapat menerimanya, punya ahlinya. Fa'ati, ada asal katanya fa'ati, ya dibuang, sedia kata perintah. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah kepada orang yang berhak menerima itu, ilmu itu haknya. Masya Allah. Saya dengar dulu sebelum revolusi terjadi di Suriah atau di Syria, sebanyak pengeran, ulama-ulama sendiri pergi cari murid, cari orang Malaysia, cari orang Melayu, itu belajar. Allah Akbar. Masya Allah. Saya rasa pernah cerita ada satu Habib di Indonesia, dia selalu bawa kitab dia. Kalau jumpa dengan anak muda dia pegang, mesti baca. Anak muda banyak lari, dia kejar. Allah. Subhanallah. Ilmu pula yang mengejar. Subhanallah. Anak muda banyak lari. Jadi fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Itu mengenai asy-syatahat. Asy-syatahat ini benda-benda yang aneh yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku bertasawuf. Sebenarnya orang yang bertasawuf yang sebenarnya ini tidak akan menyampaikan benda-benda yang aneh. Seperti Al-Imam Al-Ghazali. Ilmu tasawuf ilmu yang paling indah. Karena indahnya dia boleh menjadikan orang itu Rabbani, maka Yahudi dan puak-puak mereka menganggap ini berbahaya, sehingga mereka putar balikkan juga tasawuf ini, masukkan unsur-unsur al-wathaniyah, al-batiniyah. Tetapi kita alhamdulillah, ulama kita tahu yang mana mereka yang pakar tasawuf. Di antaranya Al-Muhasibi, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, dan ulama-ulama yang lain. Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam Abjad Syi'riyah tentang pentingnya kita mengkaji tasawuf. Tasawuf sunni maksudnya. Setiap kaum ini mempunyai tasawuf Masihi, tasawuf Yahudi, maksudnya akhlak, tasawuf Budi, itu ini tasawuf as-sunni, al-islami, itu ada juga yang dikenal at-tammat ini. Wa amma at-tammat ini jamak daripada tammatul kubra dalam Quran, yaitu musibah. Kenapa dikatakan musibah? Sebab dia senantiasa mengacau orang yang mendengarkannya secara bertubi-tubi, terus tubi-tubi, tak tahu bahasa Melayu Brunei kan bertubi-tubi itu terus, berterusan. Saya dengar bertubi-tubi dari kecil, aku sebutkan itu bertubi-tubi. Wa amma tammatu fayadkhuluha ma dzakarnahu fi syathi awwala. Jadi at-tammat ini benda yang dikatakan oleh orang-orang zindiq atau orang yang mengaku tasawuf tapi dia tak bertasawuf, yang boleh merosakkan akidahnya orang, mengacaukan pemikirannya orang. Dan dia katakan sebahagian daripada asy-syatahat, tapi dia lebih bahaya lagi, lebih khas lagi, lebih khas lagi daripada asy-syatahat. Satu, wa amrun akhar yakhussuha, dan juga katanya at-tammat ini boleh dikatakan secara khas, wa huwa sarfu alfadhi syar'i an zawahiriha al-mafhumati ila umurin batinatin la yasbiqu minha ila al-afhami faidatun. Kerja mereka ini at-tammat
yang mana al-batiniyah, putar balikkan syarak daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau membaca Al-Quran selalu ditakwilkan takwil yang salah, bukan mengikut zahirun nas. Kalau mengatakan izbahu baqarah, Sayyidina Musa mengatakan kepada kaumnya izbahu baqarah, supaya mengetahui siapa yang membunuh orang yang mati pada waktu itu. Dia mentawilkan izbahu Aisyah, sembelihlah Aisyah. Itu terutamanya Asya' Ismailiyah Al-Batiniyah, ditawilkan pula gitu. Izbahu Baqarah, izbahu Baqarah, sembelih lembu, bukan Sayyidatuna Aisyah. Kalau mereka mengatakan demikian, berapa banyak riwayat hadis yang dimuat oleh Sayyidatuna Aisyah. Kalau Sayyidatuna Aisyah kita buang, boleh kita buang 2/3 atau bilang 1/3 daripada agama. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah. Allahu Akbar. Izbahu Baqarah, maksudnya izbahu Aisyah, la ilaha illallah. Ibu kita adalah sembelih ibu kita. Subhanallah. Aisyah, Allah, istri yang paling dicintai di antara istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya orang yang paling disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah satu hadis kursi Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Allah mengatakan Allah reda kepada kamu. Apa engkau reda kepada Allah? Langsung Sayyidina Abu Bakar menangis. Bagaimana aku tak reda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Menangis Sayyidina Abu Bakar. Allah, Masya Allah. Ini izbahu Baqarah Sayyidina Aisyah. Masuk akal tu? Mereka itu adalah zindiq, orang-orang yang mengaku Islam tapi mereka adalah musuh Islam. Zindiq, munafiq yani. Sarfu al-fadhi syar'i an zawahiriha al-mafhumati ila umurin batina la yasbiqu minha ila al-afhami fa'idatun. Jadi semua zahirun nas Al-Quran As-Sunnah ini diputar balikkan, tidak ditafsirkan mengikut zahirun nas, diambil batinnya. Batin yang tidak dipahami oleh masyarakat, tidak ada faedahnya. Bila mana orang mendengarkan, orang tak faham, tak ada faedahnya, orang tak faham. Seperti katanya kada bil batiniyati fit ta'wilat, sama dengan apa namanya, ada kebiasaan al-batiniyah. Al-batiniyah ini adalah orang-orang yang zindik, yang senantiasa memutarbalikkan agama fit ta'wilat. Kalau mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak melaksanakan syariat Allah maka dia kafir. Dia bilang itu sembahyang saja. Ditakwilkan gitu. Masya Allah. Padahal dia tak tengok siyaqun nas. Baik tuan. Nah, atau aliran kebatinan sekarang banyak juga yang tentunya di Brunei ada, tapi masih sembunyi-sembunyi lagi. Di mana-mana ada al-batiniyah. Di mana-mana ada al-batiniyah. Tapi di sini tidak boleh sembarangan. Jadi tentunya sembunyi-sembunyi. Nah, tentunya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sebab kadang kita boleh mengetahui daripada cara orang bertanya, kita boleh tahu bahawa dia adalah aliran kepercayaan. Ustaz di sini 13 tahun, tahu benda tu. Jadi kalau orang bercakap dan bertanya, melemparkan satu kata-kata, di isyaratnya nak menghancurkan syariat Islamiyah, kita sudah faham dia adalah aliran batiniyah. Cuma kita tidak boleh langsung menghukum, sebab kita tak punya power, ya kan? Di mana-mana ada. Makanya ulama mesti sungguh-sungguh bekerja keras menjelaskan syariat Allah kepada masyarakat, supaya mereka tidak berkembang biak. Kadang bil batiniyati fit ta'wilat, dalam mentakwilkan nas, aliran kepercayaan ini banyak mereka ni.
Dan mereka di belakangnya siapa? Oh, superpower belaka. Di belakangnya adalah negara-negara yang superpower untuk mengacaukan masyarakat Islam di mana-mana. Islam liberal itu dari mana? Kelompok semua al-batiniyah ni, sekular, liberal, semua tu satu kelompok belakang ni. Cuma al-batiniyah ini daripada awal, tapi dikembangkan mengikut perkembangan semasa. Nah, fahada aidan haramun wa dararuhu azimun. Kata Imam Ghazali, ini haram dan mudaratnya sangat berbahaya. Makanya Imam Ghazali dalam tempat yang lain dibilang dihilangkan mereka itu daripada masyarakat jauh lebih bagus. Maksudnya kalau sudah diminta bertobat tidak mau bertobat, maka kerajaan Islam boleh mengambil tindakan, dipancung yakni. Sorry ya tuanku. Itu kalau negara Islam, bukan saya yang pancung, negara Islam pancung. Kalau tidak mau bertobat, takkan izbahu Bakar Sayyidatuna Aisyah. Nah, ngacau. Dia mengacau masyarakat. Dia bilang tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya terdapat pada makanan sahur kita itu berkah. Ditakwilkan bagaimana? Tasahharu ay istaghfiru. Istaghfiru katanya. Memang perlu istighfar, tapi istighfar itu punya dalil lain. Jadi supaya kita tidak makan sahur, jadi nanti kita puasa dalam keadaan letih. Hanya kita berbuka puasa pula, ya kan? Sekurang-kurangnya makruh puasa kita, ya kan? Kan sunnahnya mesti kita makan sahur. Ditakwilkan pula hadis Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bukan katanya maksudnya istaghfiru, minta ampunlah pada waktu itu. Memang ada waktu sahur itu kita disuruh istighfar, tapi dalilnya bukan ini. Ini tasahharu zahirnya makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena terdapat pada makan sahur itu berkah. Berkah luar biasa. Ditakwilkan istaghfiru. Ini mengacu belaka. Mengacu belaka. Nah, itulah kalau orang pakar tidak dia belajar bukan melalui orang-orang yang mu'tamad. Nah, apa kata dulu Imam Muli? Pakar prosa. Nah, ini maknanya pakar prosa semua ni. Nah, sebab apa? Dia memang mencari ilmu ini, mencari ilmu-ilmu yang al-tamad dan syatahat untuk mengacaukan masyarakat. Sebab dia sendiri tak mengamalkan. Nah, apa kata Imam Ghazali? Fa innal alfadhah idza surifat an muqtada zawahiriha bighairi i'tisamin fihi binaqlin an sahibi syar'i, yani binaqlin sahihi an sahibi syar'i sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yani wa min ghairi daruratin tad'u ilaihi min dalilil aqli iqtada dzalika butlan as-siqati bil alfaz. Bahaya. Karena lafaz-lafaz syara' itu sama ada daripada Al-Quran atau Sunnah An-Nabawiyah, dia punya lafaz. Bila mana dia ditakwilkan tidak mengikut zahirnya, zahirul lafz, nah, tanpa ada data tanpa ada data nukilan yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah sahabatnya yang dianggap pakar dalam ilmu, dan min ghairi daruratin tad'u ilaihi, ya kan, min dalilil aqli, dan tidak ada daruratnya, tak perlu ditakwilkan. Tidak ada darurat menakwilkan zahirul alfaz itu, karena kita sekarang ini mentakwilkan zahirun nas kalau ada dalil. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini,
Hadihi fil hayatid dunya. Ini mesti ditakwilkan. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka dia di akhir akan buta dan lebih sesak lagi. Tapi sekarang nih, orang yang buta, yang hafal Quran, yang alim besar, buta di dunia ini, berarti dia buta di akhirat? Tidak mungkin. Jadi lafaz ini mesti ditakwilkan. Maksudnya buta hati sehingga tak mengenal agama Allah. Karena banyak orang buta jauh lebih hebat dari kita. Toh saya buta hafal Quran. Jadi kita bilang toh saya buta itu buta di dunia, maksudnya buta juga di akhirat. Tak boleh. Di sini tak boleh. Darurat mesti ditakwilkan. Buta sini buta hati, tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat nanti akan buta sungguh. Dia tak dikenal oleh Allah dan dia tak mengenal Allah, maksud tempatnya di neraka. Wa adallu sabila. Di sini mesti ditakwilkan. Kita Ahlus Sunnah Jamaah mesti takwilkan. Nah, makanya orang-orang yang mengatakan tidak ada kata-kata kiasan dalam Al-Quran, sebagian ulama mengatakan boleh keluar dari Islam. Sebab ini mesti ditakwilkan. Meskipun yang kebanyakan tak boleh ditakwilkan, tapi ada beberapa tempat mesti ditakwilkan dan ditafsirkan supaya orang memahami. Seperti ini, wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mesti ditakwilkan. Itulah kata Imam Ghazali, wa min ghairi daruratin tad'u ilaihi min dalilil aqli. Dan lafaz itu tak boleh kita takwilkan selama tidak terpaksa ditakwilkan dan tidak mempunyai dalil akli mengatakan takwilkan. Kalau akal fikiran mengatakan takwilkan, mesti takwilkan. Seperti apa namanya? Seperti wa man kana fi hadhihi a'ma, mesti takwilkan. Karena akal fikiran mengatakan mesti takwilkan. Akal fikiran tidak menerima. Adapun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari Islam, kafir. Ya kan? Kita tak boleh takwilkan sebab itu zahirun nas. Tak boleh. Tak boleh kita mengatakan ini hanya berkaitan dengan puasa saja atau sembahyang saja, tak boleh. Ini syariat, hukum syar'i, tak boleh ditakwilkan sini. Sebab akal fikiran menerima, ya kan? Akal fikiran menerima. Nah, wa min ghairi daruratin tad'u ilaihi. Jadi selama tidak ada data daripada Al-Quran was sunnah dan kata-kata sahabat, maka zahirun nas tidak boleh ditakwilkan. Kecuali dua dalil yang bertentangan, ya kan? Maka bolehlah salah satunya. Kalau bertentangan sungguh-sungguh, maka mesti satu yang ditakwilkan. Dan juga kalau secara darurat, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali hebat, fakir dalam usul fikih. Allahu Akbar. Wa min ghairi daruratin tad'u ilaihi min dalil aqli. Allah, cantiknya. Oh, jadi ada dua dia punya. Nak mentawilkan ada dua syarat katanya. Nah, pertama mesti ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Az-Zabidi, Al-Habib Murtada Zabidi, dan juga ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ikut kepada Rasulullah, yang sahabat yang pakar, mengatakan mesti takwilkan, baru takwilkan. Kalau tak, maka mesti dilaksanakan mengikut zahir dia. Dan juga ditakwilkan kalau ada darurat dan akal fikiran menerima. Ini tak. Izbahu baqarah, izbahu sayyidatina, izbahu Aisyah. Mana ada? Sembelilah lembu, maksudnya sayyidatina Aisyah, mana ada? Tak ada. Nah, dan ada lagi contoh-contohnya yang datangkan nanti oleh Al-Imam Ghazali. Kalau demikian mentakwilkan tanpa melalui dua syarat ini, iqtada zalika, maka hal itu, ya kan, iqtada zalika butlan as-siqati bil alfadhi, akan menjadikan secara otomatik adanya lafaz-lafaz syariat Al-Quran was sunnah tidak dapat dipercayai lagi. Maksudnya masyarakat akan tak percaya kita punya Al-Quran was sunnah. Iqtada zalika butlana, adanya orang tidak mempercayai lafaz Al-Quran. Kan dimengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak melaksanakan melaksanakan hukum Allah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimengatakan
bima anzalallah, yakni puasa saja, ya kan, halas, orang tidak akan melaksanakan hukum Islam, halas, orang akan meninggalkan hudud, banyak hukum yang hilang. Orang-orang Yahudi ini pandai, pandai licik. Nah, sedang menghancurkan kita punya agama. Masalahnya umat Islam yang terpengaruh itu yang masalah. Nah, jadi iqtada dzalika butlana thiqati bil alfadhi. Kalau demikian orang sembarang mentakwilkan, itu menjadikan secara lazimnya adanya lafaz Al-Quran dan As-Sunnah sudah tak boleh dipercaya lagi. Orang akan meninggalkan As-Sunnatun Nabawi, Al-Quran was Sunnah. Halas, tinggalkanlah Al-Quran Sunnah, habislah kita. Wa saqata bihi manfaatu kalamillahi ta'ala. Berarti sudah dengan penakwilan yang tak memenuhi syarat ini, berarti kata-kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada faedahnya, sudah habis. Saqata bihi manfaatu kalamillahi ta'ala, tak boleh, sudah tak ada manfaatnya. Wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, begitu pula hadis Rasulullah SAW tidak ada manfaatnya sudah. Kalau semua orang balik mentakwilkan, tak memenuhi syarat, semua orang mentakwilkan. Saya ada seorang yang tamat di Azhar BI, kemudian ambil PhD MA di Indon, kemudian pergi ke Ain Syam dapat PhD, tapi dia punya hati memang, dia punya keimanan memang masalah. Kemudian dia pergi ke Amerika belajar, ambil lagi PhD sekali. Dia belajar sama orang tulis barat, orang Yahudi. Dia mengatakan, saya tak pernah mendengarkan tafsiran yang luar biasa seperti mana orang Yahudi ditafsirkan. Masya Allah, hebatnya dia. Anda dengar dia sekarang pembesar liberal. Luar biasa. Apa gunanya dia tuh? Itu bukan tak tahu bahasa Arab tuh. Hafal Quran, hafal hadis, tamat Azhar BI. Luar biasa. Sekarang menjadi pembesar liberal. La ilaha illallah, merosakkan. Nah, dibanggakan Yahudi itu. Tak pernah lagi mendengarkan ahli tafsir seperti guru dia di Amerika itu. Masya Allah. Nah, maksudnya Rasulullah yang menafsirkan Quran tak ada gunanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menafsirkan Quran tak ada gunanya. Dia maksudnya gitulah. Sayyidina Ali yang menafsirkan Quran yang hebat tak ada gunanya. Yahudi hebat lagi, dia tafsir Quran. Masya Allah. Nah, dan iqtada dzalika butlana thiqati bil alfadhi wa saqata bihi manfaatu kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma yasbiqu minhu ila al-fahmi la yuthaqu bihi. Karena apa yang langsung pada adanya dipahami oleh akal fikiran kita, kalau kita mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnatin Nabawiyah, kalau seandainya semua orang boleh mentakwilkan, kita tak usah percaya. Jadi mengaji keset di Brunei tak usah dengar, tak usah percaya, tak ada gunanya. Nah, kalau begitu orang boleh mentakwilkan semua. Wal batinu la dhabta lahu, kata Imam Ghazali, kaidah wal batinu la dhabta lahu. Benda yang batin ini tidak melalui syarat, tak boleh dijadikan sebagai kaedah, tak boleh dijadikan sebagai formula, tak boleh. Begitu juga mengenai mimpi, apalagi mimpi. Kalau masalah batin sendiri tak boleh dijadikan kaedah, begitu juga masalah mimpi. Kalau orang bermimpi mengatakan, Rasulullah datang mengatakan, kamu tak perlu sembahyang 5 waktu, cukup saja percaya dalam hati. Boleh percaya enggak? Tak boleh. Meskipun dia melihat Rasulullah, karena Rasulullah tidak mungkin mengajarkan benda-benda yang bertentangan dengan Islam. Ini masabatu minad dini bidarurah. Rasulullah sendiri yang tidak meninggalkan sembahyang, sudah hampir dicabut nyawanya, masih lagi melaksanakan sembahyang. Masya Allah. Ini katakan Rasul, aku tengok Rasulullah mengatakan tak perlu sembahyang. Tak boleh. Barang itu bukan Rasulullah. Makanya saya katakan, ulama muhaqqiqin kalau dia mengaku Rasulullah, tengok dia, apakah betul sama dengan gambaran Rasulullah waktu di dunia ada?
Satu, perintah yang Rasulullah keluarkan, apa kata? Bertentangan dengan syarak. Kalau bertentangan dengan syarak, itu bukan Rasulullah. Sorry, jangan mempermainkan kami, ya kan? Kemudian mengaku berjumpa dengan Rasulullah, alhamdulillah cukup. Untuk apa sampaikan kami? Untuk apa? Iya kan? Alhamdulillah cukup. Jumpa Rasulullah, alhamdulillah cukup. Untuk apa sampaikan saya? Nak suruh cium tangan dia atau kaki dia? Sorry, alhamdulillah cukup. Sudah jumpa Rasulullah, cukuplah. Nak sampaikan pula kita, saya jumpa Rasul untuk apa? Kecuali dia diperintahkan dengan benda-benda yang baik, ya kan? Banyak tu yang mengaku jumpa Rasulullah, dia diperintahkan supaya duduk saja di rumah, tak boleh. Dia Rasulullah, dia nak jumpa Rasulullah di bawah, dia di atas bukit. Rasulullah setengah mati nak naik, salah dengan dia. Hebatnya dia. Itu yang ketemu balanya. Itu namanya ketemu balanya. Dia mengatakan dia lebih hebat daripada Rasulullah. Rasulullah ya. Subhanallah. Setelah diadili, saya tengok di TV, dia tak mengaku. Tapi begitulah murid-muridnya yang cerita. Dia nak jumpa Rasulullah, Rasul di bawah, nak jumpa, nak salam dengan dia setengah mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Habibur Rahman, jumpa langsung, jumpa Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Rasulullah, Allah yang mengundang dia. Ini pula Rasulullah di bawah, dia di atas bukit. Rasulullah, Allah, Masya Allah. Yang diperbodoh bolehlah orang-orang al-awam. Masya Allah. Itu sedaknya membaca Ihya Ulumuddin. Wal batinu la dhabta lahu. Benda yang batin tak boleh jadikan kaedah. Sorry, Imam Ghazali. Cantik Imam Ghazali ini. Bal tata'aradu fihi al-khawatir. Bahkan apa saja yang bahkan itu bertentangan dengan al-khawatir, denyutan hati yang didasari dengan fitrah yang lurus, ya kan? Kalau orang punya fitrah yang lurus, ya kan, semua takwil yang tak betul orang boleh mengatakan ini tak betul, ini salah, ini salah. Orang yang menyuruh kita sujud kepada patung, ya kan, kepada benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kecil kita mengatakan itu tak betul. Itu tak betul. Itu tak betul. Sebab semua orang mempunyai fitrah nuraniyah. Kalau kita didik kita punya fitrah nuraniyah ini, luar biasa. Luar biasa, orang boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, bila mana kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menanamkan satu cahaya furqana yang boleh menjadikan kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berapa banyak orang yang tak belajar kitab macam kita ni boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ada orang tua tu, dia punya anak semuanya tamat universiti, agama lagi, dia pendidikannya biasa saja. Kalau anaknya bercerita mengumpat orang, dikata apa? Jangan, tak baik, benda tu tak baik. Anaknya pula tamat universiti, berpendidikan tinggi, tak usah sebutnya universitinya. Dia Masya Allah biasa-biasa saja, dia hanya mendengarkan daripada orang tua yang dulu. Tapi kalau anak-anaknya bercerita yang tak bagus, dia kritik, tak baik, tak baik mengumpat. Kenapa? Hati bersih. Anaknya Masya Allah tamat universiti belaka, tapi 24 jam mengumpat. Masya Allah. Jadi tu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menandakan bahawa selama kita bertakwa, kadang hikmah itu masuk dalam hati kita tanpa belajar. Meskipun pada dasarnya kita ini diminta untuk belajar, tapi ada beberapa orang dengan adanya bertakwa, Allah meresapkan dalam hati dia, menenangkan hati dia, boleh bezakan. Tapi ini tak boleh jadikan kaidah umum. Kita mesti belajar. Dengan adanya belajar, Allah juga, dan kita bertakwa kepada Allah, Allah memberikan cahaya, sinar, sehingga boleh memahami. Tapi tidak dinafikan ada orang yang
Karena dia dekat dengan Allah sampai boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Dikatakan di antaranya Asy-Syaikh atau gurunya Al-Imam Asy-Sya'rani namanya Ali Al-Khawwas. Orang bilang dia awam. Ali Al-Khawwas ni, tapi setelah alim besar Al-Imam Asy-Sya'rani belajar, semuanya dia mendekat kepada Ali Al-Khawwas, dia belajar sebab dia ada ilmu laduni. Dan juga dikatakan ada seorang yang punya ilmu laduni, orang kata wali, kalau orang menyebutkan hadis yang tidak sah, dia boleh bezakan, ini bukan hadis Rasulullah, ini bukan. Kemudian dicek hadis itu dan ditanyakan kepada orang yang pakar-pakar, betul hadis itu bukan hadis sahih. Apa saja dengar, kalau hadis sahih, hadis sahih. Masya Allah, itu apa? Orang menjaga hati ini. Menjaga hati ini supaya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tu dia belajar, akal fikirannya bagus, hatinya bersih, maka dia akan mendapat ilmu banyak insyaallah ta'ala. Idan bal tata'aradu fil khawatir wa yumkinu tanzilu ala wujuhin syatta, wa yumkinu tanziluhu ala wujuhin syatta. Kalau demikian artinya orang mentakwilkan tak memenuhi syarat, maka penakwilan dia itu orang boleh takwilkan dengan beraneka ragam. Pilih mana suka, yang penting hantam syarat. Itu maksudnya wa yumkinu tanziluhu ala wujuhin syatta, dengan bentuk yang banyak. Tak ada formula dalam mentakwilkan, hantam sajalah, ya kan? Boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Pilih mana suka. Selama tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada aidan min al-bid'ah asy-sya'i'ah al-'azimati ad-darar, kata Ghazali. Dan ini sudah menjadi bid'ah yang sudah tersiar di masyarakat, di mana mudaratnya sangat berbahaya sehingga orang tidak mau mentatbikkan syariat Islamiyah. Ya kan? Yang sekarang ni yang menentang di negara Islam, kalau kita di Mesir masalah, yang menentang tentang pelaksanaan syariat mana? Orang Islam juga. Yang belajar di barat, orang Islam juga. Daripada sekular yang menentang. Wa inna ma qasada ashabuha al-ighrab. Kenapa mereka mentakwilkan salah ni? Supaya boleh orang tu ashabuha, orang-orang yang mempunyai takwil yang tak betul ini, supaya dia boleh mengacaukan pemikiran masyarakat. Al-ighrab, dia mau mendatangkan benda-benda yang aneh supaya pemikiran masyarakat ini juga kacau, ya kan? Dan juga kalau seandainya orang-orang yang betul nak mendirikan kebenaran, banyak yang bantah. Mana betul? Ini PhD ni. Ini profesor yang bilang ni. Kamu siapa? Ya kan? Akhirnya kasihan dia benar tapi orang tak dengar, ya kan? Itu akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Kemungkinan dia orang alim atau betul, orang tak dengar. Kenapa? Dia tidak ada dia apa namanya? Tidak ada titel. Ini PhD ni. Tunggu tante ni PhD ni. Emeritus ni. Kamu apa? Padahal dia lebih hebat. Karena ilmu itu tidak memerlukan titel. Wallahi berapa banyak saya ketemukan orang yang tidak ada titel, saya mengaku dia jauh lebih hebat. Saya ambil PhD dari Azhar, dia lebih hebat. Sehingga saya di Mesir kebanyakan belajar di rumah-rumah dan di mana-mana yang tak punya titel. Habib Ujail yang bekas mufti Aden tak ada titel pun. Tidak ada sekolah, tak ada pun sekolah rendah. Semuanya mengaji kita. Saya belajar sama dia, tak ada titel. Saya mengatakan dia lebih bagus daripada profesor saya yang banyak. Habib Ujail, saya belajar di rumah dia, saya merasa saya melihat profesor saya yang mengajar saya di bagian akademik jauh lebih hebat daripada profesor saya. Di samping itu hidup apa adanya, dan dia tak percaya kecuali ada manfaat, dan sinar di hati dia luar biasa. Kita tengok, kita duduk beberapa jam saja, Allah sedap, perasaan sedap. Jadi ilmu ini tak memerlukan, sebenarnya tak memerlukan titel. Berapa banyak orang alim tak punya titel pun. Masya Allah, jauh lebih hebat dari kami. Kenapa mereka ini senantiasa nak
menyiarkan benda-benda yang aneh untuk mengacaukan masyarakat. Li'anna an-nufusa ma'ilatun ilal gharibi wa mustalizzatun lahu. Karena syahwat kita ini, hati kita ini, nafsu kita ini, an-nufus al-ammara bisu' cenderung untuk mendengarkan benda-benda yang aneh dan merasa sedap. Kalau dia mendengarkan seorang tu yang menentang seorang alim, apa kata? Dia ambil itu, diterima. Ini hebat ni. Itu benda hebat tu. Wa bihadha at-tariqi tawassala al-batiniyatu ila hadmi syari'ati bi ta'wili dhawahiriha. Dengan jalan inilah aliran kepercayaan boleh mengambil kesempatan untuk menghancurkan syariat Islamiyah dengan mentakwilkan apa-apa yang berkaitan dengan zahir an-nas daripada Al-Quran was sunnah. Aqimus salat, maksudnya apa? Aqimul ikhlas saja, cukup ikhlas. Dirikan keikhlasan, kan? Senyum sama orang, cukup sudah. Maksudnya tak usah sembahyang lah, gitu. Wa tanziluha bi ta'wili zawahiriha wa tanziliha ala ra'yihim, dan menjadikan zahirun nas ini dia takwilkan mengikut dia punya pemikiran mereka, ya kan, yang tak ada kaedah. Kama hakainahu min madzahibihim fi kitabil mustadhhiri al-musannafi fi ar-radd 'ala al-batiniyah, sebagaimana yang kami ceritakan daripada mazhab aliran kebatinan ini di dalam kitab kami. Al-Imam Ghazali ada kitab dia namanya Al-Mustadhhiri, Al-Musannaf, yang ditulis untuk menghantam aliran kepercayaan. Al-Imam Ghazali dua punya kitab untuk menghantam aliran kepercayaan. Satu Al-Mustadhhiri dia namakan karena ada satu Khalifah Abbasi yang nomor Khalifah Abbasi 22, sini catat ni dari Habib Al-Murtaza Zabiri, kemungkinan dia sayang itu dia punya khalifah, sehingga dia katakan Al-Mustadhhiri. Dan juga satu kitab lagi yang ditulis namanya Mawahimul Batiniyah. Al-Imam Ghazali tulis dua buku untuk menghantam aliran kepercayaan. Satu Al-Mustadhhiri kitab dia, satu Mawahimu Al-Batiniyah. Tapi sekarang ni yang terkenal Fadaih Al-Batiniyah. Fadaih Al-Batiniyah. Maksudnya bagaimana nak membongkar kejahatan-kejahatan dan dusta aliran-aliran kepercayaan ini. Boleh dibaca, saya rasa sudah terjemah enggak salah. Fi kitab Al-Mustadhhiri Al-Musannafi fi ar-radd 'ala al-Batiniyah. Kemudian Al-Imam Ghazali mendatangkan bentuk-bentuk takwil daripada Al-Batiniyah. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran akan datang, insyaAllah, kalau Allah memberikan umur panjang. Jadi Mustadhhiri itu adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, bukan Tok Syekh namanya Al-Mustadhhiri ini. Itu nama kitab. Itu nama kitab pertama. Kedua Mawahimu Al-Batiniyah, mim, waw, alif, ha kepala kucing tu, ha kepala kucing, dan mim. Biasa belajar di Indon dulu, ha kepala kucing tu, ha, kan. Mawahimu Al-Batiniyati. Tapi kalau tak salah ada lagi yang satu namanya Fadaih Al-Batiniyah, daripada fadihah. Nah, bagi di usulin bolehlah baca kitab tu. Ghazali ini bukan mudah, Allah Akbar, cantiknya Imam Ghazali ini. Makanya dia adalah Hujjatul Islam wa Syekhul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Allah menjadikan kuburannya bercahaya, Masya Allah, mengajar kita semua. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. A'tina afdala mimma tu'ti 'ibadaka as-salihin wa amitna ala dinika syuhada wa anta radin 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana wa liwalidina wa li abaina
وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وفق أولادنا وأولاد المسلمين، وأنزل السكينة والبركات والسكنات والنفحات على الحاضرين والحاضرات، واقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم، ووفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.